Renungan Ziarah Batin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagi orang-orang Israel, sakit tidak hanya berkaitan dengan fisik, tetapi juga sosial dan keimanan. Sakit tertentu seperti sakit kulit yang menajiskan atau kusta dianggap sebagai akibat dosa terhadap Tuhan, sehingga para penderita dianggap najis, tidak diperbolehkan dekat dengan orang-orang normal, tidak boleh mengikuti ibadah di bait Allah. Orang-orang ini tidak hanya mengalami penderitaan secara fisik, tetapi juga penderitaan secara psikologis karena mereka dikucilkan dari pergaulan. Ke-10 orang sakit kulit menajiskan yang dikisahkan dalam Injil hari ini memohon untuk disembuhkan oleh Yesus. Dalam keterpurukan hidup, mereka berjuang untuk bertemu Tuhan meskipun hanya dari kejauhan. Mereka mengimani bahwa Yesus akan mengabulkan permohonan mereka. Mereka pun sembuh. Pelajaran pertama dari kisah ini adalah rahmat dan berkat Tuhan harus ditanggapi dengan iman yang terungkap dalam doa dan usaha. Allah mengasihi kita dan memperhatikan keluh kesah umatnya dengan berkat yang melimpah. Namun, kita perlu dan harus menanggapinya dengan iman, dengan hati yang percaya dan berserah. Hal kedua yang menarik dari kisah ini adalah cara Yesus menyembuhkan mereka. Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam, kata Yesus kepada mereka. Orang-orang itu menuruti apa yang dikatakan Yesus dan mereka pun sembuh. Di balik perintah Yesus itu, ada penyembuhan dan pemulihan yang menyeluruh terhadap sakit dan penderitaan. Ke-10 orang sakit kulit yang menajiskan itu tidak hanya sembuh dan pulih secara fisik, tetapi juga sembuh dan pulih secara psikologis dan sosial. Harkat martabat mereka kembali diangkat ketika mereka boleh memperlihatkan diri kepada imam-imam, mengikuti ibadah, dan bergaul secara normal dengan sesama. Akhirnya, kisah tentang 10 orang sakit kulit yang menajiskan itu mengajarkan kepada kita sudut pandang Kristiani tentang karya penyembuhan. Perhatian dan karya kesehatan mengantar orang sakit pada kesadaran akan Tuhan yang Maha Kasih dan penyembuhan utama. Hal ini mendorong kita untuk bersyukur atas keadaan diri yang dipulihkan, sebagaimana satu dari ke-10 orang sakit kulit yang menajiskan itu yang kembali kepada Tuhan Yesus untuk bersyukur dan memuliakan Tuhan. Kita semua diajak untuk selalu kembali kepada Allah untuk mengucap syukur dan memohon berkat. Senantiasa mengucap syukur dan memohon berkat merupakan ciri dan tanda orang yang rendah hati di hadapan Allah dan sesama. Hal tersebut menyenangkan hati Allah serta membahagiakan diri sendiri dan sesama. Marilah berdoa bersama. Allah yang Maha Kasih, kami percaya akan rahmat-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Sembuhkan dan pulihkan mereka yang sedang menderita sakit. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.